Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang teori distribusi momen atau yang kita kenal dengan metode Cross. Pertemuan sebelum UTS, teman-teman sudah membahas tentang metode slope deflection. Jadi sebenarnya metode Cross itu hampir sama dengan slope deflection, di mana metode yang dipakai itu adalah terkait dengan perpindahan. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah paham terhadap metode slope deflection, untuk mempelajari metode Cross ini akan lebih mudah. Nah, metode Cross ini ditemukan oleh Hardy Cross pada tahun 1930. Oleh karenanya metode ini dinamakan dengan metode Cross. Selain nanti di belakang itu ada suatu proses analisis di mana nanti akan saling main silang ya, atau main cross. Itu juga mengapa dalam metode ini disebut dengan metode Cross. Metode ini merupakan cara yang paling populer dengan dalam penyelesaian statis tak tentu, karena metode ini yang yang paling sederhana sebenarnya, paling sederhana, paling mudah dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Bahkan dengan metode slope deflection sendiri, kalau dari saya pribadi juga lebih mudah menggunakan metode Cross. Prinsipnya yang pertama adalah perubahan bentuk akibat gaya normal dan geser itu nanti diabaikan. Kemarin ketika kita membahas tentang metode slope deflection juga sama ya. Jadi perubahan bentuk secara aksial itu akan kita abaikan ya, sehingga panjang batang ini tidak akan berubah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, semua titik simpul dianggap kaku sempurna. Jadi tidak ada yang namanya hanya kaku saja. Kaku sempurna artinya apa? Artinya dia lebih kejepit, bukan ke kaku ya. Lalu pendistribusian momen-momen ketidakseimbangan yang terjadi pada setiap titik kumpul kepada batang-batangnya sesuai kekakuannya. Jadi nanti momen-momen yang dihasilkan dari satu titik kumpul itu akan didistribusikan ke batang-batangnya itu ya, batang-batang yang berkumpul pada satu titik kumpul itu. Dari batang itu nanti akan menerima momen sesuai dengan kekakuannya. Lalu perjanjian tandanya itu masih sama. Jadi kalau searah jarum jam nanti akan bernilai positif, dan sebaliknya kalau berlawan arah jarum jam maka akan bernilai negatif. Nah, ketika kita membahas tentang metode Cross, maka ada beberapa sub yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fixed end moment atau FEM, atau kita sebut juga dengan momen primer ya. Fixed end moment ini konsepnya sama dengan fixed end moment pada metode slope deflection ya. Ini ya, jadi MA sama dengan P kalikan B per 2L ya, dalam kurung L pangkat 2 min B pangkat 2 ya. Lalu dan sebagainya ini. Nah, fixed end moment ini bisa teman-teman cari di internet. Ya, ada banyak sekali sudah tersedia di internet, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Teman-teman nanti tinggal memakai saja, karena ini nanti salah satu sub yang akan kita pakai di dalam perhitungan metode Cross. Saya lanjutkan. Lalu kita juga akan mengenal yang namanya faktor kekakuan batang, bahwa batang-batang itu dia mempunyai faktor kekakuan tersendiri ya. Batang itu kita bagi menjadi jepit-jepit ataupun jepit sendi. Kalau batang itu adalah jepit-jepit, maka kekakuan batangnya sama dengan 4 EI dibagi L ya, atau 4 dikalikan modulus elastisitas dikalikan momen inersia dibagi dengan panjang batang ya. Ini ya. Jadi di sini saya punya batang. Batang ini punya yang namanya EI. Ini adalah representasi dari kekuatan batang tersebut ya. Kekakuannya adalah 4 EI dibagi L. LAB ini dari A ke B. Itu kalau misalkan dia adalah jepit-jepit. Bagaimana kalau dia jepit sendi atau jepit roll? Kalau dia jepit sendi atau jepit roll ya, maka kekakuannya nilainya adalah 3 EI per L ya. 3 EI per L ya, seperti ini. Saya punya
tumpuan jepit, di sini saya punya tumpuan sendi. Ya. Maka berapa nilai kekakuannya? Kekakuannya adalah 3 dikalikan modulus elastisitas dikalikan inersia dibagi dengan L. Itu. Bagaimana mendapatkannya? Kembali lagi ya pada metode slope deflection yang sudah pernah dijelaskan. Silakan teman-teman kembali buka lagi catatan di metode slope deflection. Lalu kita kenal juga yang namanya faktor kekakuan titik kumpul. Ya. Jadi batang-batang ini, ya, kalau kita punya yang namanya portal atau kita punya balok menerus, itu seperti ini, kita punya balok menerus, maka akan ada satu titik tumpuan di mana dia itu mempunyai 2 batang yang tertumpu padanya. Ya. Kalau kita lihat pada gambar, ada titik ABC, simpul ABC, ya. Pada titik kumpul B, dia ada batang AB dan ada batang BC. Di mana batang ini punya yang namanya kekakuan, ya tadi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kekakuan batang AB dan kekakuan batang BC. Ini, ya. Nah, di sini, ya, titik kumpul ini itu ada yang namanya faktor kekakuan titik kumpul. Ya. Apa itu faktor kekakuan titik kumpul? Faktor kekakuan titik kumpul adalah nilai faktor kekakuan total yang merupakan jumlah dari kekakuan batang yang terkumpul dari titik kumpul tersebut. Ya, artinya KAB ini saya jumlahkan dengan KBC. Ya, maka akan kita temukan faktor kekakuan titik kumpul. Ya, ini ya. Jadi KT sama dengan sigma K. Ya, maka KB ini sama dengan KAB dijumlahkan dengan KBC. Ini. Kalau di sini ada batang lagi ya, misalnya batang BD, maka ya KAB plus KBC plus KBD. Itu. Jadi pokoknya semua batang yang terkumpul pada titik itu nanti akan kita jumlahkan. Itu adalah faktor kekakuan titik kumpul. Lanjut, selanjutnya adalah faktor distribusi FD. Ya, jadi jika momen berkumpul pada suatu titik kumpul, maka semua batang yang berkumpul akan memberikan sumbangan momen yang diperlukan agar batang tersebut mencapai kesetimbangan. Besarnya momen dari masing-masing batang ditentukan dari faktor distribusi, di mana faktor distribusinya ya, dF ini sama dengan K dibagi dengan sigma K atau kekakuan batang yang ditinjau ya, dibagi dengan ini ya, faktor kekakuan titik kumpul ya, atau sigma K gitu ya. Contohnya ini sama dengan tadi ya, yang apa namanya pada faktor kekakuan titik kumpul ya. Kalau saya mau mencari faktor distribusi pada batang AB, maka DFAB atau distribusi vektor pada batang AB sama dengan KAB, ya ini KAB, dibagi dengan sigma K, ya, di mana sigma K ini merupakan penjumlahan dari KAB plus KBC. Ya. Sedangkan DFBC sama dengan KBC dibagi dengan sigma K. Itu. Dan untuk mencapai kesetimbangan maka jumlah dari keseluruhan DF harus sama dengan 1. Artinya apa? DFAB dijumlahkan dengan DFBC nanti ketemunya harus 1. Lalu bagaimana kalau tidak 1? Ya salah, kalau tidak 1 harus 1. Itu ya. Dan ya, untuk faktor distribusi sendi itu nilainya nanti 1 ya. Jadi ini nanti nilainya 1 ya. Sedangkan faktor distribusi pada tumpuan jepit itu adalah 0. Ini faktor distribusinya adalah 0. Itu ya. Saya lanjutkan. Lalu kita juga akan mengenal yang namanya momen distribusi atau MD. MD merupakan negatif perkalian antara faktor distribusi ya, FD atau DF silakan, dengan jumlah momen primer pada batang atau sigma MP. Jadi MD sama dengan min FD dibagi sigma MP itu ya. Atau ini ya. FD ya. Jadi MD tadi ya, ini MD ini sama dengan min FD ya, ini DF ini ya atau FD ya. Kalau ketemu nanti dibagi dengan ini
MP, momen primer atau fixed end moment. Ya. Jadi nanti misalnya ini MA sama dengan sekian ini, ya maka FD dibagi dengan jumlah MA pada batang tersebut. Gitu. Ya. Contohnya di sini, ya. Kalau kita punya MD, kita mencari MDAB misalkan. Ya, MDAB maka sama dengan DFAB, min DFAB dibagi dengan MPAB ditambah MPBA. Ya. Jadi saya ulangi. MDAB sama dengan ya, DFAB minus DFAB dibagi dalam kurung MPAB ya, ditambah MPBA. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya adalah momen induksi atau faktor perpindahan carry over vector atau CO. Ya. Momen induksi juga biasa dikenal dengan MI, ya, singkatannya bisa juga CO. Jadi merupakan momen pada tumpuan jepit yang menimbulkan momen induksi pada tumpuan lain yang saling berhubungan. Besarnya adalah CO sama dengan setengah M. Artinya apa? Ya. Di sini secara umum dapat dinyatakan bahwa balok dengan ujung jepit mempunyai faktor perpindahan sebesar setengah M. Ya. Karena di sini sudah disebutkan bahwa balok dengan ya, ujung jepit. Ya. Ini kan dia kan jepit. Di sini karena ada tumpuan sendi di antara dua tumpuan, maka dia juga menjadi tumpuan jepit. Kita anggap sebagai tumpuan jepit ya, sehingga kalau di sini ada distribusi momen atau MD, sorry ya, kebalik-balik, atau MDBA ya, maka akan ada yang namanya CO di sini ya, di tumpuan seberangnya, karena di sini dia tumpuannya adalah jepit ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah setengah dari MDBA. Itu. Loh, yang sini kok enggak ada? Enggak ada. Kenapa? Karena sini tumpuannya bukan jepit. Kalau ini tumpuannya jepit, maka nanti akan ada CO CB. Ya, tapi karena enggak ada, enggak. Jadi CO itu merupakan momen induksi atau momen yang timbul akibat adanya momen dari tumpuan seberangnya. Itu ya. Jadi COAB timbul karena di sini ada distribusi momen dari BA. Besarnya COAB adalah setengah dari DMBA. Itu. Nah, dari situ setelah kita tulis semua, ya, setelah kita dapatkan nilainya semua, kita masukkan dalam tabel cross. Ya. Ya tadi ada batangnya kita buat, ada titik kumpul, titik simpul. Misalkan di sini saya punya 4 titik kumpul ya. A, B, C, D. Titik A dia ada batang AB ya. Titik B dia ada batang BA dan ada batang BC. Titik C ada batang CB dan ada batang CD. Yang titik D, titik paling ujung, dia hanya punya batang DC gitu. Kita tuliskan berapa distribusi faktornya, AB berapa, BA berapa, kita tuliskan. Lalu kita tuliskan lagi momen primer yang tadi sudah kita dapatkan, momen primer atau FEM-nya berapa nilainya, ini kita tuliskan ya. Lalu kita tuliskan juga MD1-nya ya, atau momen distribusinya yang tadi sama dengan minus distribusi vektor dikalikan momen primer pada batang tersebut. Ya, jadi misalkan kita mencari MDAB 1 sama dengan DF ya, DFAB dikalikan dengan MPAB plus MPBA, ketemu ini. Ini juga sama yang lain ya, tapi ingat tadi minus ya, harus dikalikan minus. Sedangkan CO ini nanti ya, atau carry over moment itu adalah persilangan ya. Jadi misalkan di sini ada BA ya, BA ini ya merupakan hasil silang dari MD1 atau setengah MD1, MD1AB ya. Lalu CO1 itu adalah setengah dari MD1BA.
itu ya. Lalu CO2 ya. Kalau misalkan ini MD2 hasilnya itu masih belum nol semua ya, nanti akan terus berlanjut ya. Maaf sorry, kalau CO1 ini hasilnya masih belum nol semua, nanti akan terus berlanjut ya. Jadi MD2 itu sama dengan DF ya, main DF ya, dikalikan jumlah jumlah CO1 plus CO2. Ketemulah MD2. Seterusnya sampai dia ketemu nol ya, atau ketemu mendekati ke nol. Ya, ini DST ya dan seterusnya ya. Sorry salah ketik. Setelah kita jumlahkan momen totalnya, penjumlahannya adalah dari momen primer ya. Momen primer dijumlahkan nanti ketemu momen totalnya berapa. Ini sama momen primer di BA, jumlahkan nanti ketemu nilainya berapa. Terus jumlahkanlah. Momen total ini itu adalah merupakan momen reaksinya. Itu momen yang kita cari pada tumpuan. Itu. Sekian dari saya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat forum diskusi ya. Silakan. Nanti teman-teman aktif dalam forum diskusi, silakan dibaca-baca. Jangan kok yang sudah ditanyakan nanti ditanyakan lagi. Itu sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.